semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita kembali belajar dinamika rotasi bagian yang ketiga, khususnya bagi kamu yang saat ini berada di kelas 10 dan 11 SMA. Di bagian ketiga ini kita akan belajar tentang momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Baik adik-adik, langsung aja kita lihat bagian yang pertama tentang momentum sudut. Nah, momentum sudut ini sebenarnya hampir mirip dengan momentum linier. Perhatikan di sini hubungan atau perbedaan antara momentum linier dengan momentum sudut. Nah, kalau momentum linier berarti geraknya itu berupa gerak linier. Tentu adik-adik masih ingat momentum linier itu adalah P yang besarnya menyatakan hasil kali massa dengan kecepatan. Nah, sementara kalau momentum sudut berarti dia geraknya itu berputar, ya. Berarti ada kecepatan sudut omega. Simbol dari momentum sudut itu adalah L. Nah, jadi kalau kamu perhatikan di sini bahwa kedua besaran ini itu sama-sama merupakan suatu besaran vektor. Berarti dalam hal ini nanti arah daripada gerak benda itu sangat berpengaruh. Nah, kita lihat aja langsung apa itu sebenarnya momentum sudut. Momentum sudut ini dia dikasih simbol L besar, ya, L besar. Dimana kalau misalkan ada suatu benda, katakanlah massanya M, berotasi atau berputar pada sumbunya. Perhatikan gambar di sini. Ini adalah pusat daripada gerak benda itu, ya. Katakanlah benda itu bermassa M, berputar dari A ke B. Nah, tentu dalam hal ini ketika benda ini berputar dengan kecepatan sudut, ya, kecepatan sudut atau kecepatan angular omega, sehingga di sini nanti kita bisa dapatkan momen inersianya. Jadi kita anggap di sini bendanya itu merupakan suatu partikel. Sehingga nanti kita dapatkan bahwa momen inersia benda itu adalah massa dikali dengan kuadrat jarak atau kuadrat jari-jari. Tentu adik-adik udah ingat ketika kita belajar momen inersia di bagian yang kedua. Nah, jadi dalam hal ini ketika benda itu berputar, itu akan menghasilkan suatu momentum. Sehingga dari sini kalau kita coba turunkan momentum sudut, bahwa momentum sudut L itu adalah momentum linier dikali dengan R. Nah, berarti momentum linier itu adalah M dikali dengan V dikali dengan R. Tentu adik-adik masih ingat hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut, bahwa V itu adalah omega R. Sehingga kalau ini kita masukkan berarti ini menjadi M dikali dengan omega R dikali dengan R. Atau ini sama dengan M dikali R pangkat 2 dikali dengan omega. Nah, M dikali R pangkat 2 itu adalah inersia. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa persamaan umum daripada momentum sudut itu adalah momen inersia dikali dengan kecepatan sudut. Nah, tentu kalau nanti ditanya apa satuan daripada momentum sudut. Nah, momentum sudut itu adalah satuannya kilogram meter kuadrat per second. Nah, ini bisa kita turunkan dari persamaan M dikali V dikali R. Satuan massa itu adalah kilogram, satuan daripada kecepatan itu meter per second, R itu adalah meter. Berarti meter kali meter ini jadi meter pangkat 2. Inilah satuan daripada momentum sudut. Nah, kalau nanti ditanya berapa atau apa dimensinya, berarti dimensi massa M, dimensi panjang L berarti pangkat 2, dan dimensi waktu adalah T berarti pangkat minus 1. Nah, itulah satuan daripada momentum sudut. Inersia itu satuannya kilogram meter pangkat 2 dan omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya radian per second. Nah, perhatikan di sini ternyata momentum sudut itu sangat dipengaruhi oleh momen inersia. Tentu kita waktu di bagian pertama masih ingat momen inersia dari suatu benda selain dipengaruhi oleh massa dan juga jarak atau jari-jari,
tentu kalau bendanya benda tegar, perhatikan di sini benda tegar, itu nanti momen inersia itu tergantung kepada, ya perhatikan yang pertama apakah dia bendanya pejal atau berongga. Jadi contohnya kalau bola pejal 2/5 mr², kalau bola berongga 2/3 mr². Begitu juga kalau silinder. Kalau silinder pejal inersianya setengah mr², kalau dia berongga m kali r². Nah, begitu juga kalau dia misalkan batang ya, batang. Nah, atau tongkat. Kalau dia batang tentu berbeda inersianya ketika diputar di pusat atau di poros atau di ujung. Nah, kalau dia di ujung itu inersianya 1/3, sementara kalau di pusat adalah 1/12. Jadi nanti kalau ditanya, apa faktor yang mempengaruhi momentum sudut? Berarti ada inersia. Inersia itu dipengaruhi oleh bentuk benda dan juga dipengaruhi oleh letak sumbu putar, kemudian dipengaruhi oleh kecepatan sudutnya, ya. Nah, itu dia faktor yang mempengaruhi momentum sudut. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang berikut mengenai hukum kekekalan momentum sudut. Jadi hal yang sama seperti momentum linier, pada momentum sudut ini juga berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Tentu tadi kita lihat bahwa momentum sudut itu adalah P kali R. Nah, apa syarat hukum kekekalan momentum sudut itu dia berlaku? Nah, syaratnya adalah jika torsi, ya, di mana torsi ini atau momentum gaya di situ atau momen gaya itu adalah turunan pertama daripada momentum sudut. Jadi hukum kekekalan momentum sudut ini berlaku syaratnya jika jumlah atau resultan daripada torsi itu harus sama dengan 0, ya. Jadi syaratnya bahwa hukum kekekalan momentum sudut itu berlaku jika torsi eksternalnya atau tidak ada pengaruh gaya luar itu hasilnya harus sama dengan 0. Sehingga kalau ada diperhatikan di sini, hukum kekekalan momentum sudut total ketika suatu benda berotasi itu memiliki nilai yang tetap, artinya torsi total yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka berlakulah hukum kekekalan momentum sudut. Nah, kalau kita turunkan secara matematis, berarti sigma tau itu adalah delta L per delta T. Ingat tadi bahwa L itu adalah I kali omega. Berarti delta, berarti momentum sudut akhir dikurang momentum sudut awal. Sehingga kalau kita kali silang di sini, berarti I omega T dikurang I omega 0. Atau bisa kita simpulkan bahwa momentum sudut akhir sama dengan momentum sudut awal. Oke, bisa dipahami ya. Nah, perhatikan di sini, katakanlah kita lihat ada dua kondisi. Kalau kamu perhatikan ini seseorang ketika merentangkan tangannya, itu akan berbeda inersianya ketika dia merapatkan tangannya. Jadi kalau ini kita katakan indeks 1, ini indeks 2, maka ketika orang ini berputar pada katakan kursi roda, itu nanti akan berlaku bahwa momentum sudut awal akan sama dengan momentum sudut akhirnya. Nah, momentum sudut awal berarti I1 omega 1 ini akan sama dengan I2 dikali omega 2. Inilah dia persamaan yang kita gunakan. Sehingga dari sini kalau misalkan ada beberapa kondisi, maka kita bisa simpulkan bahwa I dikali omega itu adalah merupakan persamaan yang konstan atau yang tetap. Atau bisa juga kita lihat contoh aplikasi di sini ketika seseorang penari balet ya, penari balet, ketika dia merentangkan tangannya tentu akan berbeda ketika dia merapatkan tangannya. Nah, apa hubungan antara inersia dengan kecepatan sudut? Kalau kita lihat di sini bahwa I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2 atau I1 per I2
itu akan sama dengan omega 2 per omega 1. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini, ternyata inersia itu berbanding terbalik dengan kecepatan sudut omeganya. Berarti ketika omeganya besar, berarti inersianya harus kecil karena dia berbanding terbalik. Ya. Nah, itu kira-kira persamaan daripada hukum kekalahan momentum sudut. Atau lebih spesifik, perhatikan gambar di sini ya. Ketika seorang peloncat indah, ketika dia meloncat, ya perhatikan mula-mula tangannya direntangkan ya, perhatikan tangannya direntangkan. Tetapi ketika dia sudah berada di udara, maka dia akan merapatkan tubuhnya. Nah, tentu di sini tujuannya untuk apa? Ketika dia merapatkan tubuhnya, berarti inersianya diperkecil. Ya, inersianya diperkecil, otomatis kecepatan sudutnya akan semakin besar, berarti dia makin cepat dia, ya. Nah, sebaliknya ketika dia tiba mau menyentuh air, permukaan air, dia kembali merentangkan tangannya sehingga inersianya semakin besar, ya, inersianya semakin besar sehingga kecepatan sudutnya semakin kecil, ya. Sehingga dari sini terakhir kita bisa simpulkan bahwa hukum kekekalan momentum sudut itu berlaku jika torsi total yang bekerja pada suatu benda tegar itu sama dengan 0, maka momentum sudut itu akan bernilai yang konstan, ya. Atau kita bisa tuliskan bahwa L itu akan sama dengan L aksen. Di mana di sini L itu adalah I1 omega 1, I2 omega 2, ini kondisi awal, sementara ini adalah kondisi akhir. Nah, itulah persamaan daripada hukum kekekalan momentum sudut. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik ya. Nah, supaya kamu lebih paham, coba kita lihat contoh soal yang pertama. Perhatikan di sini, penari balet memiliki momen inersia 1/4 kali saat dia menutup tangannya dibandingkan dengan saat dia merentangkan tangannya. Jika kecepatan sudut maksimum saat tangannya ditutup 20 radian per second, berapa kecepatan sudut saat tangannya direntangkan? Jadi dalam hal ini kita lihat ini kondisi yang pertama, ini kondisi yang kedua. Nah, dari soal itu diberitahu bahwa I2 ketika dia merapatkan itu adalah 1/4 daripada I1. Nah, kemudian diberitahu di situ juga omega 2 itu sama dengan 20 radian per second. Nah, yang diminta adalah berapa omega 1-nya. Maka di sini langsung aja kita masukkan ke persamaan hukum kekalahan momentum bahwa momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Atau I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Nah, I1 dikali omega 1 sama dengan I2 diberitahu 1/4 daripada I1, omega 2 diberitahu 20, ya 20, I-nya bisa kita coret. 20 dibagi 4 itu dapat 5, sehingga dari sini kita dapatlah omega 1 itu sama dengan 5 radian per second. Nah, ini dia kecepatan sudut ketika tangannya direntangkan. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan di sini, sebelum gadis naik, lantai melingkar yang jari-jarinya 2 meter memiliki inersia dibilang 50 kilogram meter pangkat 2 dan berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per second. Jika gadis yang masanya 50 kilo itu loncat, ya lompat naik yang berada pada jarak 1 meter dari tiang. Ingat tiang di sini, ini kita anggap sebagai poros ya, poros daripada lantai. Nah, yang diminta adalah berapa sekarang kecepatan sudut sistem. Jadi dalam hal ini kita coba tinjau dulu mula-mula daripada momen inersia sistem. Nah, berarti mula-mula di sini I1-nya 50 kg meter pangkat 2. Oke, bisa dipahami ya.
Kemudian omega 1 itu diberitahu 10 radian per second. Kemudian kita lihat yang kedua, yaitu setelah gadis melompat, ya, ketika gadis melompat, maka sistemnya di sini menjadi ada dua, ya. Ingat kita udah belajar momen inersia untuk sumbu sejajar, ya, teorema sumbu sejajar, bahwa I2 itu sama dengan I PM pusat massa ditambah I partikel. Jadi gadis ini kita anggap sebagai partikelnya, ya, dimana dalam hal ini I partikel itu adalah M dikali dengan R kuadrat. Jadi ini M2 R2. Nah, sehingga ini sama dengan IPM-nya diketahui berapa? IPM-nya itu diketahui 50 plus I partikel berarti massa gadis itu 50. Kemudian jaraknya itu selalu acuannya dari pusat. Diketahui jaraknya itu 1 meter, berarti 1/2. Berarti ini menjadi 100 kg meter pangkat 2. Inilah inersia sistem dia sekarang. Sehingga dari sini kita masukkan ke persamaan hukum kalan momentum. Berarti L awal sama dengan L akhir. Oke. Berarti I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. I1-nya 50, omeganya 10. Ini sama dengan I2-nya 100 dikali omega 2. Nah, 02 di sini kita coret tadi ada ya. Sehingga dari sini kita dapatkanlah omega 2 itu menjadi berapa? 5 radian per second. Nah, inilah dia sekarang kecepatan sudut daripada sistemnya. 5 radian per second. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita lihat contoh yang ketiga. Nah, perhatikan di sini. Seorang penari balet berputar sambil merentangkan tangan dengan kecepatan sudut 2 putaran per second di atas lantai licin yang inersianya diketahui momennya 6 kg meter pangkat 2. Jika kedua tangannya menyilang di dada, berarti dirapatkan dia, berapa kecepatan sudut dan juga momen inersia. Jadi di sini adik-adik harus memahami konsepnya tadi, bahwa I1 per I2 itu tadi udah kita dapatkan omega 2 per omega 1. Jadi dalam hal ini perhatikan bahwa inersia itu tadi berbanding terbalik dengan omeganya, ya. Tapi dengan catatan momentum awal akan sama dengan momentum akhir. Nah, tentu dalam hal ini kita tinjau dulu. Berarti momentum awal itu sama dengan I1 dikali omega 1. Berarti di sini 2 dikali 6. Berarti ini sama dengan 12 ya. Satuannya tentu satuan yang diketahui di sini. Oke, berarti kamu tinggal coba cari 12. Berarti yang A itu benar, yang B-nya udah pasti salah, yang C-nya benar, yang D-nya salah, yang E-nya juga salah. Nah, sekarang kita tinjau yang A dengan yang C. Nah, tentu dalam hal ini tadi, bahwa ketika tangannya dirapatkan, atau tangannya menyilang, berarti inersianya semakin kecil. Ya, inersianya mengecil. Berarti kecepatan sudutnya membesar. Maka kamu tinggal lihat ketika dia tangannya direntangkan, kecepatan sudutnya 2, inersianya 6. Maka kamu carilah di sini mana yang inersianya mengecil tetapi kecepatan sudutnya membesar. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C-nya. Paham sampai sini adik-adik ya? Jadi nilai inersianya tetap sama dengan 12. Tapi kita tinjau bahwa ketika I-nya besar, maka omeganya kecil atau sebaliknya. Oke? Itu dia untuk soal nomor 3. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Perhatikan gambar di sini, sebuah piringan besar dengan massa M dan jari-jari R dianggap dia sebagai silinder pejal. Ingat, silinder pejal itu inersianya adalah setengah M kali R kuadrat. Nah, mula-mula berotasi dengan kecepatan sudut omega.
tiba-tiba partikel dengan massa setengah m diletakkan di atas piringan, ya, ini partikelnya diletakkan di atas piringan yang berjarak dibilang dari pusat itu sepertiga, ya, ini sepertiga daripada jari-jari. Nah, yang diminta, tentukanlah kecepatan sudut sistem ketika partikel itu diletakkan. Oke, berarti dalam hal ini kita tinjau dulu yang pertama awalnya, ya, mula-mula. Berarti di sini I1 itu sama dengan IPM, pusat massa, yaitu karena dia silinder pejal setengah M kali R kuadrat. Oke. Omega 1 itu diketahui omega. Nah, kemudian yang berikut kita tinjau kondisi akhir, yaitu ketika partikel diletakkan pada jarak sepertiga R. Berarti dalam hal ini I2 itu akan sama dengan IPM ditambah I partikel. Nah, I partikel di sini itu tadi persamaannya adalah M kali R kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan IPM-nya setengah M kali R kuadrat ditambah massanya diketahui setengah M, berarti setengah M dikali R-nya diberitahu sepertiga R. Berarti sepertiga dikuadratkan menjadi 1/9 R kuadrat. Oke, bisa sampai sini ada deh, ya. Berarti ini sama dengan setengah MR kuadrat ditambah 1/18 M kali R kuadrat. Nah, kalau setengah dengan 1/18 ini kita samakan penyebutnya, maka nanti kalau kita jumlahkan, berarti ini menjadi 9 tambah 1, berarti menjadi 10/18 MR kuadrat, atau sama aja dengan 5/9 M dikali R kuadrat. Nah, itulah inersia yang keduanya, ya. Nah, yang diminta adalah berapa omega 2. Oke, maka kita tinggal masukkan ke persamaan hukum kekalan momentum sudut. Berarti I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. I1 diberitahu setengah M dikali R kuadrat. Omega 1 berarti omega sama dengan 5/9 M dikali R kuadrat dikali omega 2. Nah, MR kuadrat bisa kita coret nih. Oke. Nah, sehingga dari sini kalau kita kali silang, berarti omega 2 itu sama dengan berapa, adik-adik? Kalau kita kali silang berarti menjadi 9/10, ya. 9/10 omega. Nah, inilah dia kecepatan sudut sistem ketika partikel diletakkan di jarak sepertiga dari R-nya. Oke, sampai sini bisa dipahami adik-adik, ya. Jadi apa syarat hukum kalam momentum berlaku? Itu syaratnya adalah ketika jumlah torsi itu sama dengan 0. Oke, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Kalau adik-adik kurang paham atau kurang mengerti, kamu bisa tanyakan di kolom komentar. Tetap semangat. Kita ketemu kembali di bagian yang keempat. Terima kasih.